Karena iri kepada kakaknya yang selalu dibangga-banggakan oleh kedua orang tuanya di hadapan Mas Yoga dan Mbak Jihan, membuat Mas Yoga dan istrinya naik pitam. Mas Yoga dan istrinya itu setiap hari berjualan tempe di pasar. Biasanya kedua anaknya dititipkan kepada kedua orang tuanya jika mereka pergi ke pasar. Karena saat itu Mas Yoga dan Mbak Jihan masih ikut tinggal dengan kedua orang tuanya. Mereka belum mempunyai rumah sendiri. Pak Yanto dan Bu Rasmi, kedua orang tua Mas Yoga, mempunyai dua anak, yaitu Mas Rama dan Mas Yoga, anak keduanya atau anak bungsu. Mas Rama sudah dibilang sukses dengan pekerjaan tetapnya di perkantoran. Dia bekerja di luar kota dengan memboyong istrinya, Mbak Ratna, ikut dengannya. Meskipun keberadaan mereka jauh dari orang tua, tapi selalu saja yang dibangga-banggakan adalah kakaknya sendiri yang sukses sudah memiliki mobil sendiri, bahkan rumah mewah yang dibangun dan ditempati sekarang ini. Kedua orang tuanya seperti tidak menganggap keberadaan Mas Yoga, istri dan anaknya. Padahal Mas Yoga juga setiap bulannya memberikan uang untuk orang tuanya, walaupun tidak sebanyak apa yang diberi oleh Mas Rama. Mas Yoga merasa dibanding-bandingkan oleh orang tuanya sendiri. Setiap harinya Mas Yoga pergi ke pasar saat waktu sehabis subuh. Dengan menggunakan motornya, dia berboncengan dengan istrinya, Mbak Jihan, pergi ke pasar. Sedangkan anak-anaknya masih terlelap tidur. Anaknya Mas Yoga dan Mbak Jihan, laki-laki dan perempuan. Anak pertamanya berusia 10 tahun, namanya Andra. Yang kedua berusia 7 tahun, Avi namanya. Kedua anaknya hanya terpaut waktu 3 tahun. Andra duduk kelas 4 sekolah dasar, sedangkan Avi masih baru masuk kelas 1 sekolah dasar. Saat sampainya di pasar, terlihat masih sepi, tidak seperti biasanya. Mungkin karena hujan semalam yang membuat pedagang lain malas ke pasar atau mungkin sedikit terlambat. Mas Yoga dan Mbak Jihan mempersiapkan tempe-tempe yang sudah ada di sebuah keranjang besar untuk ditata di meja jualannya. Bismillah, semoga hari ini laris ya mas, ucap Mbak Jihan. Amin. Semburat matahari mulai muncul, suasana pasar pun semakin ramai. Para penjual menyiapkan dagangannya dan beberapa pembeli berdatangan ke pasar. Salah satu ibu-ibu menghampiri dagangannya Mas Yoga untuk membeli tempe. Beli tempenya 5 bungkus ya, ucap ibu itu. Iya baik bu, jawab Mas Yoga dengan semangat. Mas Yoga mengambil 5 bungkus tempe lalu dimasukkan ke dalam kresek plastik hitam. Sedangkan Mbak Jihan melayani pembeli lain yang satu persatu mulai berdatangan. Karena memang tempe yang dijual Mas Yoga dan Mbak Jihan terbilang enak dan teksturnya pun bagus dan padat. Tempe-tempe yang dijual oleh Mas Yoga dan Mbak Jihan itu mereka buat sendiri di rumahnya. Setiap pulang dari pasar, Mas Yoga dan Mbak Jihan selalu mampir terlebih dahulu ke tempat ladang kedelai milik juragan kaya raya yang ada di kampungnya itu. Juragan itu memiliki berhektar-hektar kebun kedelai. Maka dari itu, Mas Yoga dan Mbak Jihan beli kedelainya langsung ke kebunnya karena masih segar dan harganya juga bersahabat. Gus, seperti biasa ya, kedelainya 10 kilo, ucap Mas Yoga kepada karyawan juragan. Agus ini temannya Mas Yoga yang bekerja dengan juragan kedelai itu. Namun dengan ikut bekerja dengan juragan itu, dia bisa memiliki rumah berlantai 2 dan memiliki sebuah mobil. Dalam pikirnya Mas Yoga, mungkin juragannya baik terhadap Agus, makanya dirinya ketularan kaya raya. Memang juragan kedelai yang bernama Pak Sugi itu orang paling kaya raya di kampungnya. Jadi mungkin saja jika Pak Sugi memperlakukan karyawannya dengan memberikan banyak bonus, apalagi Agus sudah bekerja sama Pak Sugi selama 7 tahun lamanya. Sepulangnya dari membeli kedelai, Mas Yoga dan Mbak Jihan bergegas pulang karena hari sudah mulai petang. Mereka sampai di rumahnya sekitar pukul 6 malam. Jarak pasar ke rumahnya itu memang jauh. Assalamualaikum, ucap Mas Yoga dan Mbak Jihan. Waalaikumsalam, jawab Bu Rasmi. Anak-anak di mana bu? Tanya Mbak Jihan. Di kamar lagi belajar, ucap ibu. Mas Yoga dan Mbak Jihan masuk ke dalam. Mbak Jihan meletakkan kedelai di dapur, sedangkan Mas Yoga pergi ke kamar mandi untuk segera mandi karena tubuhnya terasa lengket sejak pagi berkeringat.
Sesaat setelah Mas Yoga selesai mandi, sekarang giliran Mbak Jihan yang pergi ke kamar mandi. Ibunya sudah menyiapkan untuk makan malam bersama di meja makan. Mereka semua makan malam bersama setelah Mbak Jihan selesai mandi. "Andra, Afi, sini nak, makan dulu," teriak Mbak Jihan. "Iya bu," teriak keduanya. Andra dan Afi menghampiri ke meja makan untuk makan malam bersama. "Gimana dagangannya tadi siang?" tanya ibu. "Alhamdulillah, laris tak bersisa bu," ucap Mas Yoga. "Syukurlah, uangnya bisa kamu simpan untuk membuat rumah," jawab ibunya. Mendengar jawaban ibunya, Mas Yoga merasa tersindir dengan perkataannya, yang dengan kata lain, ibunya seperti mengusirnya dengan halus. Suasananya seketika menjadi hening, membuat Mas Yoga tidak nafsu makan. Malam harinya, sekitar pukul 8 malam, Mas Yoga membuat tempe untuk stok hari-hari berikutnya dengan dibantu oleh Mbak Jihan. Tempe yang akan dijual esok pagi adalah tempe yang hari-hari sebelumnya sudah dibuat dan sudah disimpan. Sedangkan kedua orang tuanya sudah tidur lebih awal. Keesokan paginya, suara bunyi alarm mulai terdengar di telinga Mas Yoga dan Mbak Jihan. Mas Yoga bangun dan mematikan alarm yang sedari tadi berisik. "Dek, bangun dek," ucap Mas Yoga dengan menepuk tubuh Mbak Jihan. Mbak Jihan akhirnya terbangun dan keduanya bersiap-siap untuk pergi ke pasar. Hawa yang dirasakan keduanya saat akan pergi ke pasar beda dari biasanya. Mereka merasa merinding saat melewati sebuah makam di pinggir jalan. Terasa dingin dan ada hembusan angin yang melewatinya, membuat keduanya merinding seketika. Hari ini dagangannya tidak seperti hari kemarin yang habis tak bersisa. Hari ini masih ada sedikit sisa tempe yang dibawanya. Karena memang hari ini tidak terlihat seperti biasanya ibu-ibu yang berdatangan ke pasar. Mas Yoga dan Mbak Jihan pulang lebih awal karena pasarnya sudah terlihat sepi. Mas Yoga mengantarkan Mbak Jihan terlebih dulu ke rumah dan mengembalikan tempe-tempe yang masih tersisa. Mereka sampai di rumah pukul 3 sore. Setelah mengantarkan Mbak Jihan ke rumah, Mas Yoga izin pamit kepada Mbak Jihan untuk pergi ke tempatnya juragan. "Dek, Mas pergi dulu ya, mau beli kedelai," ucap Mas Yoga. "Iya mas," jawabnya singkat. Mesin motornya Mas Yoga dihidupkan kembali, lalu pergi ke tempat juragan kedelai. Saat itu, ada Agus yang sedang berjaga di sana sendirian. Sebelum membeli kedelainya, Mas Yoga dan Agus itu saling bercengkrama di sore hari. "Yok, kapan-kapan mainlah ke rumahku, kerja mulu gak bosen apa?" tanya Agus. "Iya, nanti aku atur ya. Kalau gak kerja dapat duit dari mana?" jawab Mas Yoga. Agus hanya terkekeh mendengar jawaban Mas Yoga. "Udahlah, aku mau pulang. Siapin kedelainya seperti biasa," ucap Mas Yoga. "Siap bos," jawabnya. Singkat cerita, sekarang Agus sudah tidak bekerja lagi dengan juragan Sugi. Dia sudah membeli kebun sendiri untuk menanam kedelai sama seperti Pak Sugi. Seluruh hasil kedelainya juga Agus jual. Harga kedelai yang dijual oleh Agus ternyata lebih murah dari kedelai Pak Sugi. Maka dari itu, Mas Yoga jadi lebih sering untuk membeli kedelai Pak Agus. Kan lumayan, bisa dapat untung lebih besar. Suatu ketika, sepulang dari pasar, Mas Yoga mampir terlebih dahulu ke rumahnya Mas Agus. Sesampainya di depan rumahnya, dia dikejutkan dengan rumahnya Agus yang begitu mewah dan besar. Tampak tembok rumahnya berpagar besi dengan menjulang tinggi. "Maaf mas, nyari siapa ya?" tanya satpam. "Mau nyari Agus, saya temannya. Agusnya ada kan pak?" tanya Mas Yoga. "Ada mas, silakan masuk ke dalam saja," ucap satpam. Mas Yoga pun masuk ke dalam halaman rumahnya, lalu mengetuk pintunya. "Assalamualaikum," ucap salam Mas Yoga. "Waalaikumsalam. Yoga, silakan masuk yok," jawab Agus. Terlihat isi rumahnya begitu mewah yang benda-bendanya pasti harganya ratusan juta. Dengan sofanya yang berwarna keemasan, membuat sofa itu terkesan mewah. Lalu kemudian matanya Mas Yoga tertuju pada sebuah lukisan yang terpajang di dinding rumahnya. "Ini lukisan kera, kenapa di sini Gus?" tanya Mas Yoga penasaran. Lalu Agus menepis pembicaraannya Mas Yoga. "Ayo yok, kita ke belakang saja sambil nyantai," ucap Agus. "Oh iya,
Kamu mau minum apa, Yok? Terserah saja, Gus, jawab Mas Yoga. Mbak, buatin minum 2 ya, teriak Agus kepada ART-nya. Mas Yoga dan Agus duduk di samping kolam renang yang ada di halaman belakang rumahnya Agus. Mas Yoga menceritakan kehidupannya kepada Agus. Agus pun merasa iba kepada Mas Yoga. Gimana sih Gus, caranya biar cepat kaya raya seperti kamu? Aku sudah muak selalu dibanding-bandingkan orang tuaku dengan kakakku, ucap Mas Yoga. Besok kamu datang lagi saja ke sini. Kamu tidak usah jualan dulu, ucap Agus. Mas Yoga hanya mengangguk saja menjawab pertanyaan Agus. Hari mulai petang, Mas Yoga pun akhirnya segera pulang ke rumah. Assalamualaikum, ucap salam Mas Yoga. Waalaikumsalam, jawab istrinya. Dari mana saja kamu Mas? Mana kedelainya? Tanya Mbak Jihan. Nanti sajalah aku ceritain, aku mau mandi dulu. Sudah gerah, jawab Mas Yoga. Mbak Jihan menutup kembali pintunya karena sudah maghrib dan Mas Yoga pergi ke kamar mandi. Saat di dalam kamarnya saat mereka akan tidur, Mas Yoga menceritakan kepada istrinya. Tadi itu aku ke rumahnya Agus, Dek. Rumahnya besar sekali dan sangat mewah. Besok kita nggak usah jualan dulu, ucap Mas Yoga. Loh, emangnya kenapa Mas? Tanya Mbak Jihan. Aku disuruh ke rumahnya Agus besok. Dia akan membantu kita, Dek, jawabnya. Oh gitu, tapi nanti kalau ditanya ibu bagaimana Mas? Tanya Mbak Jihan. Udah gak apa-apa, nanti aku yang ngomong, ucap Mas Yoga. Keduanya segera memejamkan kedua matanya untuk segera tertidur. Waktu sudah menunjukkan pukul 6 pagi. Suara ayam berkokok juga sudah mulai terdengar. Mas Yoga bersiap-siap mandi karena dia akan ke rumahnya Agus lebih awal sesuai yang dibilang oleh Agus. Sedangkan Mbak Jihan memasak dan menyiapkan sarapan di dapur. Setelah selesai mandi, Mas Yoga terburu-buru. Mas, ini sarapan dulu, ucap Mbak Jihan. Gak sempet Dek, Mas buru-buru, ucapnya lalu mencium kening Mbak Jihan dan pergi melanjutkan motornya. Sesampainya di rumahnya Agus sudah standby di depan rumahnya. Ayo Yok, kita pakai mobilku saja, motormu taruh sini saja, ucapnya. Loh, memang kita mau kemana Gus? Sudah, kamu ikut saja. Akhirnya Mas Yoga hanya mengikuti semua perkataan dari Agus temannya itu. Perjalanannya cukup jauh, sekitar 5 jaman menuju ke tempat keramat itu. Agus membawa Mas Yoga ke suatu daerah yang ada di Jawa Timur. Tempat itu sudah biasa dijadikan untuk ritual pesugihan kera. Ternyata selama ini temannya Mas Yoga itu, Agus, melakukan pesugihan. Pantas saja dirinya mendadak jadi kaya raya melebihi dari juragan si Sugi. Agus melakukan pesugihan ini baru 1 tahun lamanya. Dia tahu tempat pesugihan ini dari salah satu temannya yang juga melakukan pesugihan kera. Beberapa jam kemudian, akhirnya mereka sampai juga di tempat makam keramat yang ada di Jawa Timur. Sebelumnya, Agus dan Mas Yoga menghampiri ke sebuah padepokan yang ada di makam itu untuk bertemu dengan juru kunci. Assalamualaikum Ki, ucap Agus. Waalaikumsalam, silakan masuk, jawab Kitoro. Kitoro ini sejak dulu sudah menjadi juru kunci makam seorang guru besar dengan ilmu kesaktiannya yang sejak dulu dikenal sangat mumpuni dan sangat sakti. Ada apa kedatangan kalian ke sini? Tanya Kitoro. Jadi gini Mbah, teman saya ini mau melakukan pesugihan kera untuk merubah perekonomiannya yang kesulitan, ucap Agus kepada Kitoro. Kalau begitu, nanti malam Selasa Kliwon yang akan datang, kamu kembali lagi ke sini untuk melakukan ritual. Namun sebelumnya, kamu harus puasa muti selama 7 hari tanpa putus, ucap Kitoro kepada Mas Yoga. Maksudnya gimana Ki? Tanya Mas Yoga. Puasa muti itu dilakukan sahur dengan air putih dan nasi putih saja. Saat berbuka pun sama, harus menggunakan air putih dan nasi putih tanpa makanan yang lainnya, ucap Kitoro. Karena sudah bosan sekali menjadi orang miskin, membuat Mas Yoga melakukan ritual yang sudah diperintahkan oleh Kitoro. Singkat cerita, Agus dan Mas Yoga akhirnya pulang ke rumah. Mereka sampai di rumahnya Agus.
Mas Yoga segera bergegas untuk mengambil motornya yang ada di garasi rumahnya Agus. "Gus, aku pulang dulu ya. Makasih, Gus." "Iya, sama-sama, Yok. Hati-hati di jalan." Sesampainya di rumah, Mbak Jihan sangat cemas kepada Mas Yoga karena dari pagi hingga sekarang pukul 9 malam, Mas Agus baru pulang. "Assalamualaikum," ucap Mas Yoga. "Waalaikumsalam, Mas. Kamu dari mana saja sih, Mas? Jam segini baru pulang?" tanya Mbak Jihan dengan raut wajah kesalnya. Karena memang Mbak Jihan tidak tahu kalau Mas Yoga itu pergi ke Jawa Timur. Kemarin malam dia hanya bilang kepada Mbak Jihan kalau mau pergi ke rumah Agus. "Iya, maaf ya udah bikin kamu cemas. Kita masak dulu yuk, nanti aku ceritakan," ucap Mas Yoga kepada Mbak Jihan yang sedari tadi berdiri di ambang pintu rumahnya. Mas Yoga dan Mbak Jihan masuk ke dalam kamarnya. "Anak-anak sudah pada tidur, Dek?" tanya Mas Yoga. "Sudah, Mas, dari tadi." "Sana, Mas, bersih-bersih dulu." Dengan tubuhnya yang sudah lengket karena seharian perjalanan jauh, Mas Yoga pergi ke kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya. Setelah membersihkan tubuhnya, Mas Yoga kembali ke kamarnya. "Mas, katanya mau cerita," ucap Mbak Jihan. "Emangnya kamu belum ngantuk?" tanya Mas Yoga. "Belum, Mas, aku mau dengerin ceritanya dulu." "Jadi gini, Dek, Mas mau melakukan pesugihan supaya merubah hidup kita." "Pesugihan?" Singkat cerita, Mas Yoga melakukan puasa mutih selama 7 hari dengan makan nasi putih dan minum air putih saja. Setelah selesai melakukan puasa mutih selama 7 hari, Mas Yoga pergi menemui Kitoro lagi dengan ditemani Agus, temannya itu. Mas Yoga menyambangi rumahnya Agus meminta diantar ke tempat makam keramat itu. Kali ini mereka membawa bekal baju ganti karena akan menginap beberapa hari di sana untuk melakukan ritual. Kali ini mereka berangkat lebih pagi sekali dari sebelumnya. Dari rumah mereka berangkat pukul 6 pagi. Di tengah-tengah perjalanan menuju ke makam, tiba-tiba saja mobilnya Agus ini bannya mobilnya bocor, yang mengharuskan keduanya untuk berhenti sejenak di pinggir jalan untuk mengganti ban. Untungnya Agus sudah membawa ban serep dan peralatan bengkel lainnya. Mereka berdua saling bekerja sama untuk mengganti bannya yang tertancap paku di tengah jalan. Itu membuat mereka jadi lebih lambat untuk sampai di tempat makam keramat itu. Sekitar 30 menit kemudian, akhirnya ban mobilnya selesai dipasang. Saat itu juga mereka menyempatkan untuk beristirahat terlebih dahulu. Keduanya melanjutkan lagi perjalanannya yang masih sekitar 2 jam lagi untuk sampai di sana. Karena ada kendala pada ban mobilnya tadi, mereka sampai di tempat itu sekitar pukul 12 siang. Di jalan juga ada kendala lain, yaitu terjadi kemacetan disebabkan ada pengendara yang kecelakaan di tengah jalan. Terik matahari berada tepat di atas ubun-ubun. Sesampainya di makam keramat itu, Mas Yoga dan Agus masuk ke padepokan untuk menemui Kitoro. "Assalamualaikum," ucap keduanya. "Waalaikumsalam," jawab Kitoro. Mas Yoga dan Agus masuk ke dalam dan duduk di hadapannya Kitoro. "Bagaimana? Apakah kamu yakin dan serius untuk melakukan pesugihan kera ini?" tanya Kitoro. "Jika kamu siap, namun kamu harus menerima beberapa syarat." "Syarat? Syaratnya apa, Ki?" "Syaratnya, perjanjiannya adalah kamu harus mengorbankan anakmu untuk dijadikan tumbal." Ucapan Kitoro membuat Mas Yoga kembali berpikir kembali untuk kedua kalinya. Karena di sisi lain, ia tidak ingin kehilangan anak-anak kesayangannya. Tetapi di sisi lain, Mas Yoga sudah muak dengan banding-bandingan dari kedua orang tuanya. Akhirnya Mas Yoga bersedia menerima syarat itu untuk menumbalkan anaknya. Iya, saya siap, Ki." Kitoro mengajak Mas Yoga masuk ke dalam kamarnya yang sudah disediakan untuk prakteknya. Mas Yoga pun mengekor di belakang tubuhnya Kitoro, sedangkan Agus menunggu di depan sendirian. Di dalam ruangan kamar itu, semua interiornya serba hitam. Ruangan itu pun berbau anyir seperti darah dan bau kemenyan serta kembang-kembangan. Mas Yoga seketika merinding saat masuk ke dalam kamar itu. "Duduk," ucap Kitoro.
Mas Yoga duduk tepat di hadapannya Kitoro. Dia mulai merapalkan mantranya di depan bakaran kemenyan yang sebelumnya sudah dibakar. Mas Yoga hanya menyaksikan Kitoro melakukan ritualnya. Tiba-tiba, kain hitam yang ada di ruangan itu bergerak dengan sendirinya. Angin berhembusan di ruangan itu, membuat bulu kuduknya Mas Yoga berdiri. Saat ada suara kera berada di ruangan itu, dan sosok kera muncul dari balik kain hitam yang bergerak-gerak tadi. Sosok kera itu berwujud seperti tubuh layaknya manusia, hanya saja tubuhnya berbulu lebat seperti kera dan wajahnya juga berwujud kera. Di belakangnya ada ekor yang panjang. Kitoro komat kamit seperti mengajak bicara kera itu, entah apa yang dibicarakannya. Yang pasti Mas Yoga sangat ketakutan dan merinding dibuatnya. Kitoro menanyakan kembali tentang keseriusannya mengenai pesugihan kera ini. Apakah kamu sudah benar-benar yakin? Yakin Ki, jawab Mas Yoga tergugu. Tiba-tiba sosok kera itu pergi menghilang entah kemana. Suasana jadi lebih kondusif dari sebelumnya. Mas Yoga pun menghela napas panjang karena merasa lega. Di depan meja ritualnya Kitoro sudah terdapat beberapa pisang, kembang-kembangan, dan kemenyan. Kemudian Kitoro memberikan 3 pisang itu kepada Mas Yoga. Kamu pilih salah satu dari ketiga pisang ini, lalu kamu makan, ucap Kitoro. Mas Yoga bimbang memilih ketiga pisang itu karena pisang yang pertama bentuknya kecil tapi sudah matang, yang ukurannya sedang masih setengah matang, sedangkan yang ukuran besar masih mentah. Setelah menemukan keyakinan dari dalam dirinya, akhirnya Mas Yoga memilih pisang yang berukuran sedang setengah matang. Lalu dia memakan pisang itu sampai habis. Kitoro memberikan air minum yang ada di sebuah kendi. Minumlah. Mas Yoga meneguk air itu dengan perlahan. Bagus. Tiba-tiba 2 ekor kera datang menghampiri ruangan kamar Kitoro. Kera-kera itu jumlahnya sangat banyak di makam keramat. Biasanya orang-orang yang melakukan pesugihan ini diberikan kera untuk dipeliharanya di rumah. Jika memelihara kera-kera itu di rumah, diyakini kalau akan mendatangkan kekayaan kepada tuannya di waktu yang dekat. 2 kera itu lalu menghampiri ke arah Mas Yoga. Mereka seperti sudah tahu kalau Mas Yoga sekarang adalah tuannya. Bawalah 2 ekor kera itu dan peliharalah dengan baik, dan beri makanlah setiap hari, ucap Kitoro. Letakkan kera itu di sebuah kamar, dan jangan sampai kera itu keluar dari kamar. Mau kamu rawat sendiri atau menyuruh orang, itu terserah kamu. Makanya apa Mbah? Tanya Mas Yoga. Kera-kera ini makanya pisang dan kembang-kembangan. Memang beda dari kera-kera yang biasanya yang memakan pisang dan kacang-kacangan, tapi kera pesugihan diberikan makan kembang. Mas Yoga pun mengangguk kepada Kitoro, menandakan kalau dia mengerti dengan apa yang Kitoro katakan. Apakah masih ada ritual lain, Ki? Ada. Malam ini kamu harus tinggal di makam ini dan jaga kera-keramu itu di sini selama semalaman, dan kamu jangan tidur, ucap Kitoro. Malam pun tiba. Mas Yoga memberi makan 2 keranya di makam keramat itu. Dia juga menjaganya dengan sepenuh hatinya, seperti menjaga anaknya sendiri. Dan Mas Yoga juga tidak tidur sampai pagi. Sedangkan Agus temannya itu tidur di dalam padepokannya Kitoro. Keesokan harinya, Mas Yoga dan Agus pulang dan berpamitan terlebih dahulu kepada Kitoro. Kera-kera itu juga ikut pulang bersama. Mereka dibawa di dalam mobilnya Mas Agus. Ternyata selama ini Agus juga di dalam rumahnya merawat 2 ekor kera. Pantas saja waktu itu Mas Yoga main di rumahnya, ada salah satu kamar rahasia yang tertutup rapat. Saat itu juga Mas Yoga mendengar ada suara kera dari dalam kamar itu. Kamar rahasia itu yang di depan dindingnya terdapat foto berlukiskan 2 kera. Namun Agus tidak menjawab dan tidak mau menjelaskan tentang lukisan itu. Sebelumnya Agus memiliki 2 anak laki-laki. Namun beberapa bulan yang lalu kedua anaknya itu telah meninggal dunia di saat yang bersamaan, membuat para tetangganya bertanya tentang kematian kedua anaknya yang secara tiba-tiba. Tetapi Mas Agus memberi alasan kepada tetangganya
kalau kedua anaknya menderita sakit sudah lama. Para tetangganya pun percaya begitu saja dengan apa yang dikatakan oleh Agus. Singkat cerita, mereka sampai di kampungnya. Saat itu, Mas Yoga diantar oleh Agus sampai di depan rumahnya. Kebetulan di dalam rumahnya, kedua orang tuanya itu ada satu kamar kosong yang tidak ditempati. Kamar itu tadinya milik Mas Rama. Karena Mas Rama merantau, jadi kamar itu tidak ditempati. Waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam. Dengan perlahan-lahan, Mas Yoga masuk ke dalam rumah membawa 2 ekor kera. Semua isi rumahnya ternyata sudah tertidur. Mas Yoga merapikan kamar kosong yang sedikit berantakan. Lalu kera-kera itu dimasukkan ke dalam kamar dan dikuncinya dengan rapat. Untung saja kera-kera itu tidak bersuara. Memang, kera-kera yang dibawanya pulang lebih sering diam tidak bersuara, sehingga tidak membuat kedua orang tuanya curiga. Paginya, Mbak Jihan dikagetkan kedatangan suaminya yang sudah berbaring di samping tempat tidurnya. Mas, bangun," ucap Mbak Jihan. Mas Yoga mengucek kedua matanya yang masih susah untuk dibuka. "Ada apa sih, Dek?" "Kamu kok sudah pulang? Pulang kapan?" tanya Mbak Jihan. "Nanti siang aja aku ceritain. Aku capek, ngantuk," jawabnya. Mas Yoga memejamkan matanya kembali dan melanjutkan tidurnya. Seminggu kemudian, Mas Yoga sudah memiliki banyak uang yang entah dari mana asalnya. Dia menemukan uang-uang itu berada di lemarinya. Mbak Jihan juga terkejut melihat uang-uang yang jumlahnya sangat banyak. Memang sebelumnya mereka belum pernah melihat uang sebanyak itu. Mas Yoga dan Mbak Jihan mulai membeli bahan-bahan bangunan untuk membuat rumah. Ibu dan bapaknya pun senang saat Mas Yoga akan membuat rumah sendiri. Sebelumnya, Mas Yoga membeli sebuah tanah pekarangan yang berada di desa lain yang letaknya cukup jauh dari rumahnya kedua orang tuanya. Bahan-bahan seperti pasir, batu bata, semen, genteng, kayu, batu, dan beberapa bahan bangunan lainnya sudah ada di tanah yang dia beli. Setiap hari-harinya, Mas Yoga dan Mbak Jihan masih tetap berjualan tempe di pasar. Karena untuk menutupi semuanya yang Mas Yoga miliki sekarang, agar para tetangganya atau saudara-saudaranya itu tidak curiga terhadapnya. 2 bulan kemudian, rumahnya Mas Yoga sudah berdiri dengan gagah dan megahnya. Rumahnya sangat mewah dan berlantai 2. Sekeliling tembok rumahnya pun dikelilingi dengan pagar besi. 2 kera yang tadinya berada di kamar rumah orang tuanya sekarang dipindah ke rumahnya yang baru. Mas Yoga sengaja membuat kamar khusus untuk kera itu. Tempatnya nyaman dan luas. "Mas, sepertinya kita butuh karyawan untuk merawat kera-keranya deh," ucap Mbak Jihan. "Iya juga ya, kan kalau kita ke pasar tidak ada yang menjaga," ucap Mas Yoga. "Atau gini saja, kamu di rumah saja yang menjaga kera-kera itu. Nanti aku cari karyawan untuk bantu aku di pasar." "Ide bagus itu, Mas," jawab Mbak Jihan. Mas Yoga dan Mbak Jihan mengadakan syukuran di rumahnya untuk mendoakan rumahnya yang sudah jadi itu. Dia mengundang beberapa tetangganya dan para keluarganya. Ibu Rasmi, ibunya Mas Yoga, juga mengabari Mas Rama untuk ikut ke acara syukurannya Mas Yoga. "Rama, besok kamu pulang ya, ada syukuran di rumahnya Yoga," ucap ibu. "Iya Bu, insya Allah ya, soalnya ada lembur Bu," jawab Mas Rama. "Kamu itu ya selalu sibuk dengan kerjaan. Pokoknya harus pulang besok," ucap ibu. Keesokan harinya, akhirnya Mas Rama pulang dengan istrinya dan tidak mengambil lemburnya. Sesampainya di rumah Mas Yoga, Mas Rama seketika tercengang karena melihat rumah adiknya begitu mewah. Padahal kan yang Mas Rama tahu kalau adiknya itu kerjanya cuma jualan tempe di pasar. Sedangkan Mas Rama saja yang bekerja kantoran sudah bertahun-tahun belum bisa membangun rumah semegah ini. Bahkan rumahnya Mas Yoga ini lebih besar dari rumah miliknya. "Masa iya dengan jualan tempe bisa menghasilkan banyak uang sekali?" ucap Mas Rama dalam hati. Karena gajinya Mas Rama yang terbilang besar dan lebih banyak dari adiknya saja, tidak bisa untuk membuat rumah mewah, bahkan membeli mobil dalam waktu yang singkat. Sampai-sampai Mas Rama menanyakan itu semua kepada ibunya. "Bu, Yoga dapat uang dari mana?" tanyanya.
Kamu ini, dia kan bekerja keras jualan tempe setiap harinya, jawab si ibu. Mas Rama masih tetap berpikir positif dengan apa yang diucapkan ibunya itu. Siang itu, semua keluarganya sibuk semua di rumah barunya Mas Yoga. Ibu-ibu semua ada di dapur, memasak untuk acara syukuran nanti malam. Sedangkan Mas Yoga dan Mas Rama, bapak dan omnya yang lain saling bercengkrama di depan teras rumahnya sambil menikmati kopi dan cemilan. Karena sudah lama mereka jarang bercengkrama bersama, semuanya sibuk dengan kesibukannya masing-masing. Malam pun tiba. Seluruh tetangga dan kerabat dekat mulai berdatangan ke rumah barunya Mas Yoga untuk syukuran. Acaranya berjalan dengan lancar dan doa-doanya dipimpin oleh Pak Ustadz yang ada di desa itu. Setelah acara syukuran selesai, semua keluarganya berkumpul di dalam rumahnya Mas Yoga. Saat Mas Rama ingin buang air kecil ke kamar mandi, tiba-tiba dia mendengar suara kera yang berada di dalam kamar tertutup. Namun Mas Rama tidak menghiraukan suara itu dan melanjutkan jalannya menuju ke kamar mandi. Singkat cerita, saat malam hari, Mas Rama dan saudaranya yang lain menginap di rumahnya Mas Yoga. Mas Rama tidak bisa tertidur, padahal yang lain sudah pulas semuanya. Mas Rama akhirnya menonton televisi di ruang tengah. Saat TV-nya menyala, tiba-tiba Mas Rama mendengar suara kera yang sebelumnya dia dengar. Mas Rama sengaja mengecilkan volume televisinya untuk bisa lebih jelas mendengarkan suara kera itu. Suara kera itu terdengar jelas tepat di telinganya, membuat dirinya penasaran. Mas Rama menuju ke sebuah kamar yang tertutup. Dia mengintip telinganya di daun pintu. "Mas, lagi ngapain?" tanya seseorang yang mengagetkan Mas Rama. Mas Rama seketika terkejut karena ada Yoga yang datang mengagetkan dirinya. Gak apa-apa, Mas dengar suara aneh aja dari ruangan ini, ucap Mas Rama. "Ah, halusinasi Mas saja kali, Mas tidur saja sana Gi, pasti Mas kecapean," jawab Mas Yoga. Ternyata saat itu Mas Yoga mau buang hajat ke kamar mandi. Mas Rama pun akhirnya kembali ke tempat tidur. Dalam tidurnya, Mas Yoga bermimpi buruk. Dia bermimpi bertemu sosok pria di tengah hutan yang letaknya tidak jauh dari rumahnya yang sekarang. Mas Yoga berada di dalam hutan itu dengan sosok pria gagah yang kemudian berubah seketika menjadi sosok yang menyeramkan. "Kamu siapa?" tanya Mas Yoga. Sosok pria itu dengan paksa menyeret tangannya Mas Yoga. "Ikuti aku," ucap sosok itu. "Tidak, lepaskan, lepas." Namun sosok itu masih tetap menyeret tubuhnya Mas Yoga jauh ke dalam hutan. Di dalam hutan itu terdapat sebuah gua yang sangat gelap dan terowongannya juga sangat panjang. Di sepanjang gua itu, Mas Yoga terus diseret oleh sosok pria yang berubah menyerupai kera namun bertubuh manusia, tapi wajahnya sangat menyeramkan. Mas Yoga hanya bisa berpasrah mengikuti sosok kera itu masuk ke dalam gua yang gelap. Setelah sampai di ujung gua, Mas Yoga seperti melihat ada kehidupan di dalam hutan itu. Beberapa rumahnya sangat mewah dan besar, namun semua penghuninya yang ada di dalam hutan itu berwujud kera, berbadan manusia. Mas Yoga benar-benar bingung harus berbuat apa. Di dalam hutan itu, semua kera menatapnya dengan tajam dan wajahnya menyeramkan. "Yoga!" Tiba-tiba terdengar suara yang memanggil namanya. Di sana juga Mas Yoga melihat ada anaknya, yaitu Andra, di sebuah depan rumah kera itu. "Andra!" teriak Mas Yoga. "Anak kamu akan kami jadikan tumbal sebagai perjanjian awalmu saat itu," ucap salah satu kera. "Tidak, jangan." Mas Yoga seketika terbangun dengan keringat di sekujur tubuhnya. Nafasnya terasa ngos-ngosan. "Kamu kenapa, Mas?" tanya Mbak Jihan. Tetapi Mas Yoga tidak menjawab pertanyaan istrinya itu. "Andra di mana, Dek?" tanya Mas Yoga. Ternyata sudah pagi. Mas Yoga bangun terakhir dari yang lain. Mbak Jihan pergi ke kamarnya Mas Yoga karena mendengar Mas Yoga berteriak. "Ada Mas, itu masih main sama Afi dan ponakan yang lain," jawab Mbak Jihan. "Alhamdulillah." "Memangnya kenapa sih Mas?" tanya Mbak Jihan penasaran. "Gak apa-apa, aku mau mandi dulu ya."
Di dalam rumahnya ternyata masih banyak saudaranya yang berkumpul di rumahnya. Akan tetapi Mas Rama hari ini berpamitan untuk pulang ke kotanya karena besok mulai bekerja kembali. Singkat cerita, Andra dan Afi jatuh sakit. Keduanya langsung dilarikan ke rumah sakit. Ibunya Mas Yoga mengabari Mas Rama untuk pulang kembali karena keponakannya sakit. "Rama, kamu pulang hari ini ya. Andra dan Afi sakit. Mereka sekarang di rumah sakit," ucap Bu Rasmi. Iya Bu," jawabnya singkat. Tubuhnya Andra sudah kaku dan wajahnya pucat pasi. Tubuhnya dingin seperti orang sudah meninggal. Sedangkan Afi masih terlihat sehat. Hanya saja Afi dinyatakan oleh dokter kalau Afi menderita tipes. Keadaan Andra sangat kritis. Mas Yoga dan Bajihan serta kedua orang tuanya itu cemas dan bersedih. Mereka terus mendoakan Andra dan Afi, berharap ada kesembuhan untuk keduanya. Mas Yoga sangat terpukul dengan keadaan kedua anaknya sekarang. Dia takut kalau sebentar lagi kedua anaknya akan dijadikan tumbal. Seketika Mas Rama dan istrinya datang menengok kedua anaknya Mas Yoga ke rumah sakit. "Bagaimana Yok, keadaan anakmu?" tanya Mas Rama. "Gak tahu Mas, Andra masih koma, belum sadar, tubuhnya dingin dan kaku. Kalau Afi tipes Mas," ucap Mas Yoga. "Astagfirullah, kamu yang sabar ya," ucap Mas Rama. Semuanya menginap di rumah sakit untuk menjaga Andra dan Afi. Saat malam hari, tepat berada pukul 12 malam, semuanya sudah tertidur pulas, sedangkan Mas Rama belum bisa tidur. Tiba-tiba ada 2 ekor kera yang mendekati tubuh Afi dan Andra. Kera itu seakan mau memangsa keponakan Mas Rama. Namun dalam sekejap kedipan matanya Mas Rama, kedua ekor kera itu menghilang seketika entah kemana. Suasana di dalam ruangan rumah sakit itu terasa dingin karena ada hembusan angin yang menyelimuti tubuh Mas Rama, membuat bulu kuduknya merinding. Seketika Mas Rama mendengar suara kera yang saling bersahutan. Mas Rama mencoba memejamkan kedua matanya untuk tidur karena takut. Mas Rama merasa ada suatu kejanggalan dengan kedua keponakannya itu. Akhirnya Mas Rama pergi menemui orang pintar untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi dengan kedua keponakannya itu yang masih kecil. "Kedua keponakanmu akan dijadikan tumbal pesugihan untuk orang tuanya sendiri," jawab Pak Kiai. "Astagfirullah. Lalu apakah bisa untuk menghilangkan tumbal itu Pak Kiai?" "Untung saja kamu segera datang ke sini, karena 3 hari lagi kedua nyawa keponakanmu akan hilang," ucap Pak Kiai. Pak Kiai itu lalu merapalkan doa-doa di depan 2 botol air yang berukuran sedang. "Air ini minumkan kepada kedua keponakanmu. Air ini harus dihabiskan," ucap Pak Kiai. Mas Rama menerima 2 botol air yang sudah didoakan itu dan dibawa ke rumah sakit. "Jihan, berikan minum ini kepada Afi dan Andra biar cepat sembuh," ucap Mas Rama. "Air apa ini Mas?" tanya Bajihan. "Sudah, lakukan saja. Itu air dari Pak Kiai," jawab Mas Rama. Bajihan akhirnya meneguhkan air putih itu kepada Afi. Sedangkan Andra, dia diminumkan dengan menggunakan sendok ke dalam mulutnya karena dia masih koma. Beberapa hari kemudian, alhamdulillah Andra tersadarkan diri dari komanya dan Afi juga sudah sembuh dari tipesnya. Mereka berdua sudah diperbolehkan untuk pulang. Mas Rama dan istrinya menginap terlebih dahulu di rumahnya Mas Yoga untuk beberapa hari. Begitu juga dengan kedua orang tuanya. Mereka ikut menginap di rumahnya Mas Yoga. Saat ibu sedang mandi, dia mendengar ada suara kera yang terdengar dekat di telinganya. Ibu pun memberitahu kepada Mas Rama. "Nang, tadi Bu kok mendengar ada suara kera. Kamu mendengar juga apa tidak?" tanya ibu. "Iya Bu, aku juga dengar." Kebetulan saat itu Mas Yoga sedang pergi keluar rumah dan Bajihan sedang mencuci baju di belakang. "Bu, sebenarnya Yoga sama Jihan melakukan pesugihan," ucap Mas Rama. Namun ibunya tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Mas Rama. "Hus, kamu jangan suuzon. Dia memang bekerja keras selama ini, jadi bisa kaya raya seperti sekarang," jawab ibunya. Mas Rama menghela napasnya dengan panjang mendengar jawaban ibunya yang tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Mas Rama.
Tiba-tiba semuanya mendapat kabar kalau Mas Yoga mengalami kecelakaan di jalan raya saat menuju pulang dengan mobilnya. Mas Yoga seketika tewas di tempat. Mobilnya ringsek parah dan tubuhnya hancur lebur karena terlindas oleh truk bermuatan besar. Mbak Jihan, Mas Rama, dan istrinya serta kedua orang tuanya dan anak-anaknya pergi ke rumah sakit untuk memastikan apakah itu benar jenazahnya Mas Yoga. Sesampainya di rumah sakit, ternyata memang benar jenazah itu memang jenazahnya Mas Yoga. Semuanya pecah terharu melihat tubuhnya Mas Yoga yang hancur. Prosesi pemakamannya Mas Yoga berjalan dengan lancar dan banyak pelayat yang datang. Saat sedang berkumpul keluarga di rumah, Mas Rama menanyakan langsung kepada Mbak Jihan. "Jihan, tolong ceritakan semuanya. Apakah benar kamu dan Yoga sudah melakukan pesugihan?" tanya Mas Rama. Akhirnya Mbak Jihan menceritakan semuanya kepada kakak dan orang tuanya. Iya, selama ini Mas Yoga melakukan pesugihan kera karena dia sudah sakit hati selama ini dibanding-bandingkan oleh bapak dan ibu tentang kesuksesannya Mas Rama. Maka dari itu membuat Mas Yoga mencari jalan pintas seperti ini, jelasnya. Astagfirullah, ucap semuanya. Mbak Jihan hanya bisa menangis dan menyesali semua ini. Masalah kecelakaan Mas Yoga itu, dia dijadikan tumbal atas perjanjiannya sendiri. Dia tidak menubalkan kedua anaknya, sebagai gantinya dirinya lah yang dijadikan tumbal. Dari kejadian ini, Mbak Jihan dan anak-anaknya tidak tinggal lagi di rumah itu. Mereka ikut ke rumah orang tuanya Mas Yoga. Rumah yang megah itu sekarang dihuni oleh beberapa kera yang entah dari mana asalnya. Sekian ceritanya, semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kejadian ini. Dan peringatan bagi semua orang tua, jangan membanding-bandingkan kesuksesan anaknya masing-masing. Cukup bantu dengan support dan doa, supaya anak-anaknya sukses dan bisa berbakti kepada orang tua. Dan cerita pun selesai. Bagi teman-teman yang mungkin suka mendengar cerita kali ini, dukung dan support channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan komen sebanyak-banyaknya agar channel ini bisa menyajikan cerita menarik lainnya. Saya Pena Mistis, saya ucapkan terima kasih sudah menyimak cerita hingga akhir. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.